kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis ijazah. Tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Iya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ini nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu. Itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai itu. Saya 100% ya, 1000 triliun persen keturunan orang Jawa asli. Ya, saya adalah keturunan dari Trah Solo. Makanya saya ketika mendengar Bapak Joko Widodo berjanji akan menunjukkan dokumen ijazahnya di muka pengadilan, maka disinilah tempat kita secara legal konstitusional untuk menanyakan janji itu, untuk menagih janji itu. Iya, sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan. Banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada yang nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa-apa. Yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan
beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas AHY. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini, karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang. Ya, menarik sekali soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sampai saat ini masih bergulir di meja persidangan. Bahkan sampai sekarang masih berlanjut. Sudah kurang lebih 11 bulan, hampir setahun. Bahkan bertahun-tahun tidak kelar-kelar. Kenapa seperti itu? Kalau Anda bertanya, ya saya nggak tahu. Saya bingung juga. Bingungnya bukan soal prosesnya, tetapi soal bagaimana pembuktiannya. Ya, kenapa harus dibawa ke ranah hukum? Padahal sebetulnya memang simpel saja. Sebagai seorang negarawan, ya Pak Jokowi, ya sekiranya ya legowo lah untuk menunjukkan, toh juga bukan aib, bukan kriminal, bukan dosa, ya. Apa sulitnya? Ijazah kan kebanggaan kita, bahkan itu yang dipakai Pak Jokowi untuk menjadi presiden selama 2 periode. Bahkan mungkin wali kota, bahkan mungkin waktu gubernur. Kan kebanggaan. Masa sih kita nggak mau nunjukin kebanggaan kita kepada orang lain, apalagi kepada rakyatnya sendiri? Kan beliau kan pejabat publik, mantan presiden, mantan pejabat publik, dan sampai sekarang masih difasilitasi oleh negara. Jadi kenapa enggan sekali untuk menunjukkannya? Ya padahal memang beliau mengatakan akan saya bawa ke pengadilan dan lain-lain, tetapi ya sampai sekarang udah lama sekali nggak kelar-kelar ini, masih terus berlangsung, berlanjut, terus menerus. Bahkan ini sudah masuk tahun 2026, tapi tetap aja agak lain ya. Masa sih Indonesia dengan jumlah penduduk hampir kurang lebih 270 sampai 280 juta penduduk, dengan mungkin separuhnya banyak para ahli digital, ahli forensik, ahli ini dan lain-lain dari berbagai sudut, dari berbagai wilayah, dari berbagai provinsi, kota, desa dan lain sebagainya. Masa sih waktu setahun gak cukup untuk membuktikan ijazah ini beneran asli atau palsu? Ini kan sesuatu yang membangongkan kita juga. Emang Indonesia sekacau ini atau gimana? Masa sih nggak bisa membuktikan waktu dalam setahun ijazah ini benar asli atau benar palsu? Ini kan hal yang saya kira ajaib lah ya.
Padahal sebetulnya bisa simple loh ini. Tapi saya nggak tahu lah, karena sudah masuk ranah hukum ya ujung-ujungnya bukti, 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 dan bukti terus menerus. Bukti A mengatakan asli, bukti B mengatakan palsu, jadi saling pro kontra nih buktinya ini, saling adu bukti kuat. Nah ini saya berharap hakimnya harus tegas betul-betul ya. Tapi saya kira semoga terungkap lah secepatnya. Jangan nanti berlanjut sampai tahun 2027, 2028, bahkan sampai 2040. Ya, ngeri, lucu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Pengadilan tidak pernah meminta untuk menunjukkan dan pengadilan dilarang meminta untuk menunjukkan. Ini sepertinya logika Abu Nawas yang dipakai. We walk the talk. Ikan betok, tunjukkan ijazahmu. Diperiksa kertas kacamata, kumis, tanda tangan, KKN, di mana? Jangan ngibul. Ya memang soal kertas itu kan bisa diuji, soal tinta, kemudian fontnya tahun berapa baru ada font itu, lalu kemudian fontnya di skripsinya tahun berapa ke tahun berapa, kan itu bisa dicek, diteliti juga itu. Diperiksa kan bisa. Soal foto yang berkacamata, soal stempel yang katanya di atas atau di bawah foto kan bisa dicek sendiri. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri kawan-kawan bahwa yang punya kewenangan, yang punya hak untuk menyatakan asli atau palsu ya pihak kampusnya, yaitu UGM, ya Fakultas Kehutanan. Memang ya rektor UGM-nya sudah klarifikasi, menyatakan memang benar asli, lulusan 1985. Dan banyak juga teman-teman sangkatan yang mengaku teman sangkatan Jokowi ya memang ya lulus. Tapi banyak bukti yang bahkan ditemukan langsung dari UGM soal skripsi lewat pengesahan dan lain-lain menyatakan ya kayaknya jasanya palsu, karena dari hasil yang ditemukan oleh Roy JS bahkan tidak ada tidak ada tanda tangan dosen penguji. Bahkan yang dicek mereka, stempel itu di bawah foto. Bahkan di foto ijazah pakai kacamata, kemudian berkumis dan bibirnya tebal. Tapi kenapa kita melihat sekarang Pak Jokowi nggak ada tuh rambutnya panjang, nggak ada. Oke lah soal rambut, it's okay lah. Tapi soal bibir, apakah memang bibirnya ditipisin, dioperasi, atau mungkin kumisnya dirontokkan lalu kemudian nggak bisa tumbuh lagi. Tapi ada juga foto lama Jokowi ternyata nggak terlalu suka pakai kacamata, nggak pakai kacamata. Ada foto lama Pak Jokowi juga ya kumisnya nggak terlalu seperti kumis yang ada di ijazah. Jadi ini kan satu hal yang kejanggalan yang kemudian penuh pertanyaan-pertanyaan sehingga selalu dibahas, dan dari hal itu ya semakin kuat dugaan ternyata jangan-jangan benar palsu. Apalagi Pak Jokowi terlihat enggan untuk menunjukkan, sehingga pikiran publik, pikiran netizen kebanyakan bahwa kalau memang punya yang asli kenapa takut betul untuk menunjukkan. Ya itu yang selalu muncul di pikiran netizen. Tetapi kata Pak Jokowinya, ya lu yang gugat, kenapa saya yang membuktikan? Yang menggugat, yang menuduh, yang harus membuktikan. Ya dibuktikan di pengadilan, kata Pak Jokowi. Nah itu agak gimana gitu ya. Tapi karena proses hukumnya seperti itu ya mau gimana lagi. Ya kita tetap hargai prosesnya. Tapi kalau kita berbicara sebagai seorang negarawan, sebagai seorang mantan presiden, tentu ya saya kira ya nggak perlu berlebihan seperti itu. Tapi yang terjadi ya sampai sekarang pun masih bergulir terus. Ya, tapi saya berharap selalu bahwa ini secepatnya terungkap dan terbongkar secara gamblang dan terang benderang. Jangan ada draw, jangan remis ya. Harus betul-betul terbukti siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang asli, siapa yang palsu nantinya. Atau jangan-jangan ijazahnya memang asli tetapi yang punyanya palsu. Artinya bisa saja ijazah itu asli tetapi bukan ijazahnya Jokowi. Nah itu kan ada juga yang mengatakan seperti itu karena melihat dari foto di ijazah. Jadi banyak sekali perspektif publik yang sudah kemana-mana ya.
Tapi dalam hal ini memang di persidangan lah nanti yang akan menentukan hasilnya dan akan memutuskan, dan kita tetap menunggu hal itu karena saya percaya bahwa kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri. Kebenaran itu pasti akan tiba pada waktunya, meskipun saya kira waktu ini kita nggak tahu sampai kapan. Harapannya sih secepatnya, tapi kalau masih melihat proses ini, masih melihat polemik dugaan ijazah palsu ini, kayaknya masih panjang banget ini. Bahkan bisa saja sampai tahun 2027 nggak selesai-selesai. Karena cenderung kita mau lihat rumit sekali, ribet banget. Padahal sebetulnya bisa saja simpel, tapi ya itulah yang terjadi. Ya, semoga lah secepatnya ya. Saya kira mungkin itu saja. Kalau mungkin teman-teman punya pandangan atau pendapat lain ya, silakan sampaikan saja. Dari saya itu saja ya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.